Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Bunda Eji. Aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari ya, kayak biasanya. Jadi hari ini aku pagi ini ya mau ke kios sayur. Kios ini kios kue. Jadi tadi itu aku beli pesan kue untuk aku bawa ke rumah saudara aku yang lagi ngadain acara akikoh anaknya. Jadi aku pesan aja kuenya karena aku nggak sanggup untuk bikin 150 piece ya teman-teman. Jadi aku mendingan pesan aja. Mendingan aku pagi-pagi ke kios kue aja daripada bikin ya mam, untuk menghemat energi gitu. Terus lanjut lagi, pagi ini aku mau mulai aktivitas dengan cuci piring. Ini cucian aku numpuk banget, semalam aku nggak sempet nyuci soalnya semalam itu udaranya dingin banget ya mam ya, jadi aku males untuk nyentuh air, makanya baru aku kerjain pagi ini. Ini tuh sayur sop yang aku bikin sudah 2 hari yang lalu ya mam ya. Kayaknya kakak Gibran udah bosen, jadi mendingan aku buang aja. Dan semalam juga lupa nggak dimasukin ke kulkas ya, jadinya ya udah basi ya mam ya. Saking kecapeannya aku semalam, jadi sampai nggak sempet untuk masukin ke kulkas. Dan ya kayak gini aja sih kegiatan aku pagi ini. Gak kerasa ya mam, ini tuh udah masuk bulan Juli habis ini, jadi udah lewat dari pertengahan tahun. Rasanya tuh kayak baru kemarin ya kita memulai tahun 2025, tapi gak kerasa sekarang sudah masuk di pertengahan ke akhir tahun. Gimana nih wishlist teman-teman, adakah yang sudah terwujud di pertengahan tahun ini? Kalau aku sih wishlist utamanya memang monetisasinya channel ini ya teman-teman, tapi masih belum monet juga, masih ngejar jam tayang nih aku ya. Cuma sekarang aku nggak bikin video setiap hari karena memang takutnya bosen ya dengan kegiatan aku di rumah yang gitu-gitu aja. Aku tuh jarang keluar, jadi ya hari-hari kegiatannya begini-begini aja. Makanya sekarang aku tuh 2 hari sekali gitu bikin videonya, jadi seminggu tuh cuma 3 kali upload. Sebenarnya aku tuh happy aja sih ya mam ya bikin video, cuma kan aku juga ngejar viewers ya, jadi kayak mendingan aku nggak bikin terlalu banyak video gitu ya. Pokoknya sekarang yang terbaik tuh kayak gini aja dulu ya. Dan ya kayak gitulah wishlist aku ya teman-teman. Mudah-mudahan wishlist teman-teman juga tercapai ya satu persatu, amin. Monetisasi YouTube tuh ya memang wishlist utama ya, tapi selain itu juga aku punya wishlist lain yang aku nggak bisa sebutin di sini ya, karena katanya kalau diomongin itu malah nggak kejadian. Jadi aku mending simpan rapat-rapat dan nanti aku sharing ke teman-teman kalau wishlistnya sudah tercapai gitu. Ini tuh akhir Juni ya, berarti anak-anak sekolah udah mulai libur ya mam. Kayaknya sih adik-adik aku udah mulai libur sekolah. Teman-teman gimana nih, udah pada punya rencana mau berlibur kemana? Ajak anak-anak kemana nih teman-teman? Ajaklah ya, meskipun cuma sekedar kayak makan di luar, yang penting mereka diajak untuk jalan-jalan supaya berkesan ya setiap liburannya. Karena anak-anak tuh biasanya kalau pas habis liburan itu di sekolah tuh disuruh bikin cerita apa aja kegiatannya selama liburan ya. Jadi biar nggak kasihan banget gitu ya nggak punya cerita apa-apa. Minimal ya pergi ke rumah nenek lah ya, kalau teman-teman masih ada budgetnya untuk ngajak anak-anak liburan ya mam ya, supaya ada ceritanya. Karena memang kalau di akhir Juni kayak gini ini pasti ya banyak sekali pengeluaran anak-anak ya. Ada yang daftar ulang, ada juga untuk beli alat tulis, beli LKS kayak gitu ya teman-teman. Aku juga banyak bertanya sama saudara-saudara aku yang anaknya udah masuk TK, terus ada juga yang naik kelas di TK gitu, supaya aku ada persiapan gitu ya untuk kakak Gibran di tahun depan. Ya, kakak Gibran masih belum sekolah tahun ini. Setelah melewati banyak sekali pertimbangan, aku juga
berdiskusi dengan ayahnya ya, bukan cuma ini keputusan aku sepihak aja. Jadi memang sudah aku diskusikan dengan ayahnya, kita sepakat untuk menyekolahkan kakak Gibran tahun depan aja. Kalau teman-teman gimana nih, adakah anaknya yang sudah mulai masuk TK tahun ini? Sharing-sharing dong, apa aja yang teman-teman persiapkan untuk tahun ajaran baru masuk TK. Jadi ada pandangan gitu ya, aku apa aja yang aku siapin untuk kakak Gibran tahun depan. Oke, ini aku cuci piringnya udah hampir selesai ya, tinggal ngebilasin aja tuh ya. Tadi juga aku sempat nge-refill sabun cuci piring. Ini karena udah akhir bulan, jadi banyak stok-stok yang sudah menipis. Contohnya tadi sabun piring udah tetes terakhir ya. Tandanya aku udah harus belanja bulanan. Memang sih bulan kemarin aku tuh nggak ada beli sabun cuci piring karena memang baru kebuka ya waktu di akhir bulan kemarin. Jadi aku nggak beli. Jadinya udah habis banget ya di akhir bulan ini. Nanti aku bakalan belanja bulanan, mungkin video selanjutnya kali ya teman-teman, insyaallah ya. Oke, karena cuci piringnya udah selesai, jadi selama tadi cuci piring itu aku sambil ungkep ayam karena kakak Gibran udah kangen sama ayam gorengnya, kesukaannya. Soalnya akhir-akhir ini kan dia tuh banyak makan yang berkuah ya, kayak sop sama soto seperti yang aku sharing ke teman-teman. Sekarang dia request ayam lagi. Tadi tuh aku titip ke Pak suami untuk belikan ayam setengah kilo dulu ya mam, untuk ngecek harga karena aku juga nggak ikut ya waktu belinya. Soalnya ayam di sini itu harganya nggak stabil ya mam, lagi naik turun, kadang-kadang 25, kadang-kadang bisa 30 gitu ya. Jadi naiknya tuh drastis dan turunnya drastis, jadi takutnya pas lagi mahal gitu ya. Jadi mending nggak stok dulu aja karena bisa jadi sekarang mahal, besoknya itu udah turun lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, beli setengah kilo aja tuh, tadi dipotong gede-gede ya, jadi cuma 6 potong. Ini aku goreng dulu 2, dan tadi juga aku bumbunya pakai bumbu marinasi instan aja, sama aku tambahin 2 batang serai biar cepet ya. Dan sisanya ini aku mau masukin kulkas, nanti kakak Gibran kalau mau makan tinggal digoreng aja. Sementara aku gorengin 2 dulu karena kan nanti siang aku mau berangkat ke rumah saudara aku ya, untuk bantu-bantu acara akikohnya gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena aku waktunya juga cuma pagi sampai siang aja di rumah. Lanjut aku mau beresin kasur, tadi udah aku pinggirin bantal-bantalnya, habis itu nih tinggal ngebus-ngebusin aja. Terus rencananya aku mau bersihin sela-sela pinggiran dari kasurnya ya teman-teman. Ini tuh cat dinding aku yang bagian bawah udah mulai kotor karena kakak Gibran itu kalau bobo dia tuh sering nempelin badannya ke dinding gitu. Jadi bekasnya gitu ya mam ya, bekas badannya aja sih sebenarnya, kayak nggak tau lah, pokoknya kotor kayak gitu ya mam. Nanti rencananya pengen aku cat gitu bagian bawahnya aja kayak di bingkai gitu ya mam. Insya Allah lah kalau ada waktu dan ada budgetnya tuh aku mau cat supaya nggak kelihatan kotor. Wishlist aku bulan ini banyak ya teman-teman, tapi aku tidak memaksakan. Kalau memang budgetnya belum ada, aku skip dulu aja. Soalnya memang di bulan Juni akhir ini tuh banyak sekali pengeluaran tidak terduga ya. Meskipun aku tuh kakak Gibran masih belum sekolah, tapi banyak sekali saudara-saudara yang punya hajat. Jadi otomatis kita dapat undangan dan pastinya memberikan ini ya, sesuatu untuk yang punya hajat gitu. Jadi ya banyak sekali pengeluaran tidak terduga teman-teman. Ada yang sama nggak sih di daerah teman-teman? Apa juga banyak yang lagi punya hajat ya? Mungkin kalau di daerah aku itu karena sebentar lagi katanya bulan suro, dan kalau memasuki bulan suro itu nggak ada yang boleh bikin hajat, katanya sih kurang bagus ya bulannya. Jadi sebelum bulan suro semua pada berlomba-lomba bikin hajat sebelum memasuki bulan suro gitu. Alhamdulillah ini kamarnya juga udah bersih. Habis ini aku mau lanjut bersihin kompor ya teman-teman. Tadi aku tinggal dulu untuk bersihin kamar karena kompornya masih panas, baru dipakai untuk goreng ayam ya. Jadi masih panas tadi, ini udah dingin, tinggal dibersihin. Pertama-tama mulai dari dindingnya dulu.
pakai tisu kering dulu ya mam kalau aku buat ngelap minyak-minyaknya. Biasa kan kalau habis goreng ayam tuh pasti banyak minyak-minyak yang nyiprat ya tuh. Jadi kita lap dulu pakai tisu kering, habis ini terus disemprot pakai celing, baru dilap lagi pakai tisu kering juga gitu biar bersihnya maksimal. Lanjut setelah yang atas dilap, ini yang bawah juga ya bagian kompornya. Pokoknya aku tuh biasa itu ngelapnya dari atas ke bawah dulu gitu. Teman-teman pasti jago lah ya kalau urusan lap mengelap seperti ini ya. Pengalamannya pasti udah jauh lebih banyak daripada aku, tinggal niatnya aja. Kadang-kadang juga males ya, aku pun juga sama, kalau datang malesnya ya males aja gitu ya, nggak dilap seharian. Kadang-kadang apalagi kalau pas aku lagi nggak enak badan tuh ya, pastilah bagian kompor sini tuh berminyak, karena kan biasanya kalau aku lagi nggak enak badan itu yang beraktivitas Pak Su ya, dia tuh udah mau bantuin masak-masak aja udah syukur ya mam. Di video aku sebelumnya pas aku lagi beres-beres rumah di hari weekend sama Pak Asu itu banyak yang komen ya, aku beruntung dapat partner yang bisa diajak untuk beres-beres rumah bareng-bareng ya. Ya betul banget, aku memang benar-benar beruntung ya teman-teman, karena memang sejujurnya aku dibesarkan di keluarga yang laki-laki ya gak bantu-bantu di dapur ataupun beres-beres rumah. Tapi setelah aku dapat suami yang alhamdulillah banget, tanpa pun aku minta dia pasti membantu aku untuk beres-beres rumah, dan apalagi aku minta ya. Kadang-kadang itu kita udah diskusi dulu memang ya mam sebelum weekend, nanti weekend apa nih yang mau dibersihkan di rumah gitu. Jadi pas waktu weekend itu udah tinggal realisasi aja untuk ngerjain. Dan pas awal-awal aku nikah sama Pak Su itu ya memang culture shock ya, karena seperti yang aku bilang tadi, keluarga aku itu laki-lakinya itu nggak ada yang bantu-bantu untuk beres-beres rumah, masak gitu tuh nggak ada ya. Pas aku menikah, awal menikah lah, kok ini laki-lakinya bisa nih bantu-bantu untuk beres-beres rumah dan masak gitu. Aku lihat di rumah ibu mertua aku juga sama ya, bapak mertua aku tuh juga orangnya nggak mau diem gitu ya, mau untuk beres-beres juga, bantu-bantu di rumah. Mungkin figurnya dari suami aku memang sudah seperti itu, jadi dia juga begitu juga melakukan hal yang sama gitu. Oke, beres-beres dapurnya udah selesai, dapur aku udah bersih. Lanjut aku mau nyiapin baju yang mau aku pakai nanti. Jadi hari ini Pak Su itu masih kerja ya, nanti kita berangkatnya nunggu Pak Su pulang kerja dulu, karena bulan ini kan banyak tanggal merahnya ya, jadi sayang banget untuk nggak masuk kerja. Makanya hari ini Pak Su kerja dulu sebelum berangkat ke rumah saudara aku. Ini bajunya udah selesai aku pilih, untuk celana-celana itu udah aku setrika ya mam. Yang belum tuh kayak ini baju kokonya Pak Su, baju atasan aku juga belum disetrika, terus bajunya Kak Gibran juga mau aku setrika ya. Udah selesai lah disetrika. Ini temanya coklat-coklat, dan Pak Su juga pakai celana ya mam, karena rumah saudara aku lumayan jauh jadi nggak bisa pakai sarung ya, pakai celana aja itu. Udah siap, sudah tinggal nunggu Pak Su pulang kerja tuh. Kuenya juga di kardus sebelah kiri udah aku ambil ya tadi. Bukan aku sih, Pak Su yang ngambil ya mam. Jadi udah siap semuanya, tinggal pastikan rumah bener-bener bersih supaya nanti pulang dari rumah saudara aku tuh nggak pening ya ngelihat rumah berantakan nih. Mainannya kakak Gibran sudah aku mulai beresin ya mam. Anaknya juga udah waktunya screen time, jadi dia screen time sambil nunggu ayahnya pulang kerja. Aku beresin mainannya gitu biar nggak kotor lagi ya mam. Oke, nggak kerasa videonya udah mau habis. Makasih banyak loh buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, udah bantu untuk support channel aku, sering komen juga. Aku terharu deh sama support teman-teman. Mudah-mudahan hal-hal baik juga menghampiri teman-teman ya, karena perbuatan baik teman-teman ke aku. Oke, buat teman-teman yang baru nemuin YouTube channel aku juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.